potensi peserta didik MKKS SMA Kabupaten Timur Tengah Selatan gelar beragam perlombaan. Guna meningkatkan serta menggali setiap potensi yang dimiliki oleh peserta didik, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS SMA Kabupaten Timur Tengah Selatan menggelar beragam perlombaan yang diikuti oleh semua SMA se-Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kegiatan tersebut juga dalam rangka memeriahkan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2024 yang berlangsung pada Senin 27 Mei hingga Rabu 29 Mei 2024 di SMA Negeri 1 Soe. Ketua MKKS SMA Kabupaten Timur Tengah Selatan, Rofi Selan, menyampaikan terima kasih kepada semua kepala sekolah yang telah mengirimkan timnya sehingga perlombaan bisa berjalan. Ia juga bersyukur karena semua mata lomba diikuti oleh semua peserta didik dari berbagai SMA, baik negeri maupun swasta yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Rofi Selan juga menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan tersebut untuk memotivasi para peserta didik serta mendorong agar setiap potensi yang dimiliki terus dikembangkan. Ia juga menghimbau kepada semua kepala sekolah dan guru yang ada di satuan pendidikan masing-masing untuk terus mempersiapkan peserta didik dengan baik dalam proses pembelajaran di kelas. Karena itu, momen perlombaan ini dijadikan sebagai pembelajaran agar mampu untuk melakukan pelayanan yang baik kepada semua peserta didik di satuan pendidikan masing-masing. Untuk kegiatan ini kita beri judul Lomba Seni Bahasa dan Budaya. Ya. Ini adalah kegiatan tahunan yang dilaksanakan setiap tahun. Ini kami rancang dalam rangka memeriahkan Hari Pendidikan Nasional, namun pelaksanaannya karena terkendala dengan secara teknis di waktu dan lain-lain, sehingga kami tunda sampai pada hari ini baru dilaksanakan. Syukur partisipasi dari semua sekolah itu ada, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Kegiatan-kegiatan itu kami tujuannya adalah untuk memotivasi siswa untuk nanti semakin menampilkan prestasi-prestasinya yang baik. Kami melihat bahwa ketika dilaksanakan setiap tahun, kualitas dari tampilan itu semakin lebih baik, dan ini tentunya memperkaya budaya kita secara lokal atau di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Tentunya kami berharap ke depan kegiatan ini bisa dilaksanakan secara tepat waktu dan juga ada peningkatan kualitas tampilan, baik itu dari segi tadi kreasi, ada paduan suara solo, debat bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, ada pidato bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada cerita rakyat. Nah, ini tahun ini kami menambahkan cerita rakyat, tujuannya untuk nanti budaya-budaya lokal kita dalam bentuk sejarah atau cerita-cerita yang merupakan legenda itu tetap terekspos atau terangkat, sehingga dia secara turun-temurun itu ada, tidak hilang di tengah perjalanan kita. Setelah pulang dari kegiatan tidak langsung mempersiapkan diri. Nah, ini kita harus yakini bahwa ini adalah kegiatan tahunan yang pasti dijalankan, sehingga latihannya itu tidak hanya saat mau tampil atau beberapa bulan terakhir mau tampil atau minggu depan mau tampil baru kita latihan. Nah, ini tentunya kualitas yang diharapkan itu sangat jauh dari harapan, sehingga kami berharap semua kepala sekolah setelah kembali ke sini, ini menjadi kegiatan tetap, mungkin dihidupkan di sanggar seni masing-masing sekolah,
sehingga nanti sudah membudaya dan itu siap tampil kapan saja. Itu yang kami harapkan. Sementara itu, Ketua Panitia Kegiatan Putri Babis menyampaikan bahwa tujuan kegiatan tersebut untuk meningkatkan kompetensi intelektual peserta didik di bidang bahasa, seni, dan budaya. Ia juga menyampaikan bahwa terdapat 9 mata lomba yang dilombakan, yaitu debat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, pidato bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, solo, paduan suara, tarian kreasi, cipta dan baca puisi, dan cerita rakyat. Putri Babis juga menghimbau kepada semua peserta lomba agar tidak merasa berkecil hati jika tidak memperoleh juara dalam perlombaan tersebut. Karena menurutnya hadiah yang sangat berharga dari setiap mata lomba adalah pengalaman. MKSS SMA Sekabupaten Kalimantan Selatan itu mengadakan lomba bahasa dan seni, dan ada 9 mata lomba yang dilombakan dari kegiatan ini. Yang pertama itu debat suara, itu diikuti oleh 24 sekolah dari 56 SMA di Kabupaten Kalimantan. Sedangkan solo putra putri itu terdiri dari putra 35 peserta, putri 25 peserta dari 33 sekolah. Sedangkan debat bahasa Indonesia itu juga diikuti oleh 24 sekolah dari 56 sekolah, dan pidato bahasa Indonesia itu 28 sekolah dari 56 sekolah. Debat bahasa Inggris itu 12 sekolah dari 56 sekolah, dan pidato bahasa Inggris itu hanya 8 sekolah dari 56 sekolah. Lalu menulis cerita rakyat itu 30 sekolah yang ikut dari 56 sekolah. Sedangkan tarian kreasi itu diikuti oleh 30 sekolah, yang satu tim hanya 6 orang dari 56 sekolah. Baik, jadi kami hanya memberikan motivasi bahwa kalau yang namanya lomba pasti ada yang menang, ada yang kalah, ada yang juara, ada yang tidak. Tetapi dalam hal ini hadiah yang paling besar itu adalah pengalaman. Ketika kita mengikuti satu kegiatan atau satu jenis lomba saja dari 56 sekolah, kita keluar sebagai pemenang pertama, itu hal yang luar biasa. Tetapi kalau kita tidak dapat juara juga, kita sudah dapat pengalaman dari 56 sekolah. Sehingga harapan kami ke depan itu tetap ada seperti ini, karena sekaligus kita mencari bibit-bibit unggul, sehingga ketika ada kegiatan-kegiatan seperti ini di tingkat provinsi mungkin, atau di tingkat mana, kita tinggal ambil saja yang ada untuk ikutan.